Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurdiansyah di channel Jalur Rahayu Story. Kali ini di episode kedua saya melanjutkan cerita di episode pertama tentang pertama kali saya melihat hantu. Mulai percaya sama hantu itu kan di episode pertama saya ceritakan kelas 1 ya, usia 7 tahun. Jadi setelah kejadian itu masih ada di fase-fase trauma gitu, fase-fase yang masih takut buat sendiri gitu, berangkat sekolah, apalagi tidur di kamar sendiri gitu. Makanya di sana itu ada satu momen ketika kakak saya Teteh itu mau buang air besar kan, buang air besar waktu itu di luar ya. Nah, sementara saya ditinggal sendiri di rumah. Makanya ibu saya menitipkan saya itu di anak-anak nongkrong. Waktu itu anak muda yang lagi ngeronda gitu di warung. Saya dititipkan di sana buat ditinggal gitu sebentar, buat nganterin ibu saya, nganterin kakak saya buat buang air besar. Nah, saat itu masih ada rasa trauma, tapi saya ini kan orangnya pemalu gitu, jadi malu sama anak-anak remaja gitu yang lagi nongkrong main gitar, main kerambol. Saya duduk di antara mereka yang lagi main kerambol di warung, kalau gak salah sekitar pukul 11 atau 12an lah, gak terlalu malam sih, cuma belum jatuh ke hari berikutnya gitu, belum jatuh ke hari besok gitu, gak lebih dari jam 12. Nah, saat itu mungkin karena sugesti juga ya, karena masih takut lihat pocong gitu. Saya duduk, pertamanya biasa aja gitu, biasa aja lihat main kerambol. Sementara anak kecil itu kan penasarannya tinggi, jadi matanya kabur kemana-mana, tengok sini tengok sana gitu. Nah, itu yang membuat di beberapa saat kemudian saya juga melihat lagi sosok pocong, tapi nggak seheboh waktu pertama. Kan kalau waktu pertama lihat itu sampai nangis gitu ya, selokan aja sampai dilompatin gitu ya, nggak jalan kaki atau rali lagi, tapi lompat ya, saking takutnya. Saya berusaha buat tenang, saya langsung tundukkan kepala lagi, saya mengarah ke kerambol. Di sana saya melihat jelas sosoknya itu kayak kalau di film-film itu pocong pocong mumun. Matanya menyala, wajahnya putih pakai tahu gak make up yang kayak berminyak gitu, pelembab kayak gitu, putih. Itu ngarahnya nggak ke saya, jadi saya melihatnya dari arah samping. Itu maju guys, nggak lompat, maju mendekat ke arah dapur suatu rumah. Jadi kalau dari jarak saya dari warung ke sosok itu kehalang dua rumah tapi jalannya lurus gitu, jadi kelihatan. Nah, dia itu kayak seolah-olah kayak punya energi yang kuat, gak tahu ya percaya gak percaya, tapi ini yang saya alamin gitu. Punya energi yang kuat buat ngebuka jendela dapur itu. Dia maju, terus jendela kebuka, nengok ke arah dapur, lalu mundur lagi, nggak kelihatan jalan, nggak kelihatan lompat, gimana sih kayak kendaraan yang pakai roda gitu, mundur sama maju gitu. Nah, itu pun kejadiannya pas di satu rumah yang belakangnya itu makam keluarga gitu. Aneh sih, tapi itu kejadian yang saya alamin gitu, saya nggak berbohong, dan itu yang saya alamin. Nggak jauh dari kejadian pertama, lagi-lagi lihat pocong. Itu benar-benar takut banget. Tapi setelah itu saya belajar buat cuma menceritakan ke keluarga gitu, karena buat bercerita aja itu takut banget gitu, ke siapa lagi kalau bukan ke keluarga gitu. Jadi masa kecil saya itu sebenarnya biasa aja gitu, saya bukan anak indigo. Sekali lagi saya bilang, saya bukan anak indigo yang bisa ngelihat gitu. Tapi entah mungkin karena dulu saya masih kecil, jadi banyak banget hal-hal mistis yang selalu saya lihat gitu. Pernah dengar gak kalimat anak kecil itu belum punya dosa gitu, jadi kemungkinannya besar buat lihat-lihat makhluk yang gak kasat mata gitu, gak bisa dilihat oleh orang biasa gitu. Nah, mungkin ini juga kalian alamin di beberapa momen gitu saat kalian
usia berapa tahun gitu. Pasti ada, cuma nggak dibuat seperti hal cerita kayak gini. Padahal kalau kalian buat dalam bentuk cerita seperti ini, kita bisa berbagi pengalaman, kita juga bisa berbagi cerita gitu. Tujuan saya kan membuat channel ini cuma untuk berbagi cerita kan. Channelnya juga Jalu Rahayu Story. Itu kan nama yang saya suka gitu, Jalu Rahayu Story itu kan cerita yang diambil dari kisah-kisah saya gitu. Jadi terserah saya gitu. Tapi saya juga nggak menutup komentar atau misalkan penilaian dari kalian. Sama seperti video pertama, banyak teman-teman gitu yang bilang suaranya kurang keras gitu, terus ceritanya juga terlalu pendek gitu. Saya buat cerita itu sesingkat mungkin agar kalian menontonnya nggak jenuh gitu, tidak jenuh menonton, karena nggak bakal lebih dari 5 menit gitu, kecuali ada beberapa cerita yang emang cukup panjang buat harus diceritain gitu. Seperti itu ceritanya. Mungkin kalian juga punya cerita-cerita kayak gini, cukup berbagi cerita aja, bagiin, atau misalkan tulis di kolom komentar ke saya, nanti saya bayangkan. Jadi saya membuat konten ini untuk mengajak kalian itu berimajinasi gitu, dengan cerita yang saya lontarkan, dengan tanpa visual gitu, tanpa gambar, kalian bisa menggambarkan sendiri gitu. Hitung-hitung ngelatih otak kalian juga gitu, buat membayangkan gimana sih kejadiannya gitu, lagi di depan nonton Kerambol malam-malam, anak muda gitu, kita anak kecil satu gitu, bocah, ngelihat, pas lihat ke depan lihat pocong gitu. Ya kalian bisa bayangin lah kayak gitu, takut tapi nggak setakut yang pertama gitu. Di episode selanjutnya saya juga bakalan cerita sama mengandung hal-hal mistis, sama seperti awal cerita yang saya mau ceritain, yang saya pernah ceritain. Saya akan cerita kisah-kisah mistis di perjalanan hidup saya gitu. Nah, di episode ketiga itu bukan pocong lagi yang saya lihat. Nanti kalian bisa nonton di minggu depan. Jangan lupa buat komen, subscribe, like juga ya, buat saya semangat itu, bikin saya semangat buat konten ini. Makasih yang buat nyisain waktunya buat mendengarkan cerita singkat ini. Semoga aja nggak jenuh. Sampai ketemu minggu depan. Bye.